Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar ayah bunda, apa kabar anak-anak, apa kabar sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi baru yang minggu yang lalu kita telah memberikan tugas kepada kalian membaca dan menghafal 5 Asmaul Husna atau 5 nama-nama Allah yang indah. Nah, pada kesempatan ini atau di video ini kita akan memberikan penjelasan dari apa yang telah kalian pelajari ya beberapa minggu yang lalu. Baik, ada dalam materi ini ada 5 sifat-sifat nama dan sifat Allah yang sudah kalian hafalkan, dan mudah-mudahan tidak hanya 5 itu yang kalian hafal, kalian bisa menghafal semua nama-nama sifat Allah yang ada 99, karena diantara keutamaannya itu seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, ya maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi insya Allah ini bukan sekedar dipahami, mudah-mudahan 99 nama itu kalian bisa hafal. Dan ini sudah ada beberapa lagu biar memudahkan untuk dihafal, seperti lagu yang Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Itu 99 nama kalian hafalkan, dan itu juga bisa kalian gunakan untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada kesempatan ini tidak semua 99 nama Allah. Materi ini hanya 5 nama dan sifat Allah saja yang akan kita pelajari. Ya, di antaranya yang akan kita pelajari adalah Al-Ahad. Allah Maha Esa atau Allah Tunggal. Apa artinya? Al-Ahad artinya Allah itu tunggal, Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita akan banyak sering menemukan agama-agama yang lain yang juga memiliki keyakinan Tuhan selain Allah. Kita bertoleransi, kita memberikan kelapangan, memberikan keluasan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi kita juga punya keyakinan kita adalah bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah, karena Dia Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan seterusnya. Kita harus meyakini keyakinan ini dengan sebenar-benarnya. Harus yakin tanpa ada keraguan dalam diri kita bahwa Allah itu Esa, Allah itu Tuhan yang harus kita sembah. Tapi walaupun demikian, bukan berarti kita menyalahkan atau mengganggu orang lain, mengganggu Tuhan. Yang silahkan, kita bukan mau menyalahkan mereka, tapi keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Esa, Allah yang berhak disembah. Allah juga, mana dari Al-Ahad itu Allah tidak beranak, juga tidak diperanakkan atau dilahirkan. Mengapa? Karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu Khalik. Ya, kalau makhluk ya ada bapak, ada ibu, kemudian akan lahir anak dan seterusnya. Tetapi Allah, Dia berada dengan sendirinya.
Kemudian tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini salah satu makna Al-Ahad, ya, unik, satu-satunya. Allah itu satu-satunya, tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, baik itu fisiknya ataupun zatnya. Kalau nama, ya bisa saja ada nama kita, misalkan namanya Abdullah, Abdurrahman, atau namanya Rohim, tetapi nama itu sekedar harapan. Misalkan namanya Rahman, harapannya adalah dia orang yang berkasih sayang, mendapatkan rahmat Allah dan seterusnya. Tentu tidak meyakini bahwa nama itu sama dengan nama Allah dan sifatnya. Kemudian mana Al-Ahad juga artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, dia tidak memerlukan teman hidup, bukan tema hidup, ini salah. Dia tidak memerlukan teman hidup. Ya, tidak memerlukan siapapun atas perbuatannya. Ya, Allah berkuasa. Ya, Allah berkehendak atas perbuatannya. Dia tidak memerlukan bantuan orang lain. Qiyamuhu binafsihi, itu maksud qiyamuhu binafsihi. Allah mampu melakukan segala perbuatan dengan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, tanpa dengan seizinnya atas kuasanya. Nah, itu makna dari Allah itu tunggal, itu ahad, ya. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, kemudian perilaku apa yang mencerminkan sifat Allah itu ahad? Apa kira-kira perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari sifat Allah al-ahad ini? Ada beberapa, misalkan diantaranya kita mandiri. Ini sifat Allah al-ahad itu mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang mandiri, kemudian tidak bergantung kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Nah, seperti kalian, ya, mengajarkan kalian, anak-anakku ini, yang mengajarkan kepada kalian menjadi mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa-apa pekerjaan harus mampu untuk dilakukan sendiri. Mandi, ya mandi sendiri. Saat sudah kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD mandi masih dimandikan orang tua. Makan disuapin misalkan, ya, dan seterusnya. Kalian harus belajar mandiri. Kalau perlu cuci baju sendiri. Ya, tetapi tidak semuanya harus dikerjakan sendiri, ya. Ada hal-hal yang kalian perlu orang lain, ada hal-hal yang kalian juga perlu orang tua. Misalkan ada kabel konslet yang di atap, di loteng itu, ya, kalian jangan memperbaikinya karena kalian belum paham. Jangan sampai nanti kesetrum, gosong kalau kesetrum. Jadi pekerjaan orang tua serahkan kepada kedua orang tua atau kepada orang lain. Tetapi kalian harus berusaha untuk belajar, memahami, kerjakan apa yang sudah seharusnya jadi pekerjaan kalian. Nah, inilah perilaku yang mencerminkan sifat Allah itu al-ahad, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, juga berusaha untuk tidak bergantung kepada kedua orang tua. Apalagi sudah besar, masih minta uang kepada ayah bunda misalkan, ya. Harus kalau sudah lulus SMA itu, ya, bahkan kalau kalian bisa dari SMP, SMA itu kalian sudah kalau bisa, ya, berusaha sendiri. Tapi paling tidak semasa pendidikan, ya, SMP, SMA kalian masih bisalah meminta bantuan kepada orang tua. Tapi ketika kuliah belajar mandiri, ya, sesekali ketika tidak mampu minta bantuan orang tua. Kemudian sifat Allah, nama dan sifat Allah yang berikutnya adalah As-Somad. Wah, ini mirip dengan namanya Ustaz Abdul Somad, ya. As-Somad, apa arti As-Somad itu? As-Somad adalah Allah tempat bergantung. Maknanya Allah itu tempat meminta, hanya Allah tempat meminta, mengadu segala permasalahan yang dihadapi dalam berdoa hanya kepada Allah. Itu makna dari sifat Allah As-Somad. Hanya Allah tempat segala harapan. Kalian punya harapan, gantungkan kepada Allah. Kalian punya cita-cita,
gantungkan kepada Allah, punya angan-angan minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada makhluk, nanti kalian bisa di PHP-in. Tapi Allah tidak mungkin PHP-in hambanya. Allah selalu jujur, selalu benar atas perkataannya, atas janjinya. Kemudian jika kalian ingin mudah memahami pelajaran, minta kepada Allah. Ingin akal pikirannya cerdas, cepat menangkap, memahami pelajaran, minta kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan. Allah bisa dengan kuasanya untuk menjadikan seseorang itu mudah memahami dan tidak. Ingin sukses, menggapai cita-cita, minta kepada Allah. Dan tepat meminta perlindungan dari bahaya. Sekarang banyak bahaya, minta kepada Allah agar dijauhkan dari para bahaya. Dan pelajaran dari sifat Allah As-Samad. Dari sifat Allah As-Samad, ya. Pelajaran bisa kita ambil. Pertama, menjadikan Allah sebagai tempat memohon atau meminta yang utama. Bukan minta kepada benda, kepada pohon, orang mati, tapi minta hanya kepada Allah. Minta bantuan, ya, minta rezeki, misalkan minta rezeki, minta dijauhkan dari mudorot, minta dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, ya. Minta kepada Allah, jangan minta kepada benda. Misalkan kalian punya cincin batu akik, kemudian mengatakan kepada cincin batu akiknya, wahai cincin batu akik, selamatkan aku dari bahaya. Tidak bisa. Dia tidak bisa memberikan apa-apa. Wong batu akiknya sendiri tidak bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi kita. Tapi mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini salah satu pelajaran dari sifat Allah. Kemudian suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Bentuk bantuannya bisa berupa tenaga, pikiran, atau tutur kata yang santun. Paling tidak itu yang bisa kita berikan, bertutur kata yang sopan, yang santun, tidak menyakiti teman, dan seterusnya. Berikutnya, sifat Allah, nama dan sifat Allah yang ketiga pada pelajaran kita kali ini adalah Al-Muqtadir. Apa maksud Al-Muqtadir? Allah maha berkuasa atau maha menentukan. Jadi Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan. Artinya ini mengandung arti bahwa Allah itu maha kuasa atas segala makhluknya. Kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya apapun yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah yang menentukan pada akhirnya. Tapi kita sebagai manusia hanya berusaha. Ya, kita berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Allah itu tidak melihat hasil kita, tetapi Allah melihat apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita usahakan. Kemudian Allah yang menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, dengan cara Allah. Kita manusia tidak punya hak untuk protes. Ya, kita hanya menerima dengan berlapang dada apa yang ditentukan oleh Allah. Bahkan salah satu dari rukun iman itu apa? Salah satunya beriman kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah. Allah maha mengatur tanpa ada yang mengatur. Allah yang mengatur tanpa ada yang mengatur. Kalau manusia, presiden saja masih bisa diatur. Ya, tergantung siapa yang punya kekuatan. Kita juga bisa diatur. Kita masih diatur sama orang tua bapak masih diatur sama siapa, dan terus anak diatur sama bapak, dan seterusnya. Kita masih diatur. Tapi Allah yang maha mengatur tanpa ada yang mengaturnya. Allah kerja, berbuat dengan dirinya sendiri. Kemudian makna dari Muqtadir juga, makhluk semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Bumi yang menjadi hamparan, gunung-gunung yang menghujam ke bawah, langit yang tinggi dan indah itu, semua itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menginginkan
Kalau misalkan kita ingin langit itu di bawah atau di samping, semua itu adalah kuasa Allah yang mengatur. Mengapa harus gunung begitu? Dan seterusnya. Allah lah yang mengatur, dan semua itu adalah bukti kekuasaan Allah atau bukti dari nama Allah Al-Muqtadir. Kemudian sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan, ya, menghidupkan dan mematikan makhluk. Sangat mudah bagi Allah. Ya, Allah menghidupkan, kemudian membangkitkannya lagi, kemudian seterusnya. Allah sangat mudah melakukan itu semua, dan itu harus keyakinan yang harus kita yakini. Kemudian Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Mana dari Al-Muqaddim ini artinya Allah Maha mendahulukan sesuatu atas yang lainnya. Itu hak Allah. Ada Al-Muqaddim, ada Al-Muakhir, yang mengakhirkan. Pelajaran kita Al-Muqaddim, Allah dapat mempercepat atau mendahulukan sesuatu dari yang lainnya. Allah menciptakan langit dan bumi dulu, baru kemudian gunungnya. Itu terhadap Allah semua. Ya, kita tidak bisa mencampuri urusan Allah. Kita tidak bisa protes. Ya. Allah mendahulukan atau memajukan azab kepada orang yang durhaka. Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh. Allah menghancurkan kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Allah mendahulukan mereka merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Apa makna dari Al-Baqi? Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal atau abadi. Allah tidak dibinasakan oleh waktu sebagaimana makhluk. Kalau kita makhluk, ya, kita manusia, kita ada batasnya. Ada yang batasnya sampai umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu sampai kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Itu makhluk. Ya, kita punya HP, ada waktunya akan rusak. Kita punya rumah, ada waktunya akan rusak. Gunung, bumi, gunung, langit, planet-planet yang lainnya ada waktunya. Satu saat dia akan rusak, akan binasa. Tapi Allah, Dia kekal, Dia abadi. Bahkan ketika kiamat tiba, di saat kehancuran alam semesta ini tiba, Allah abadi. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang berada di atas kehidupan ini, di atas muka bumi ini, di atas planet ini, fan, hancur, binasa, kecuali Allah. Dia kekal abadi selamanya. Itulah Allah, sifat Allah yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menghafal dan memahami dan bisa mencontoh perilaku apa yang bisa kita cerminkan dalam sifat-sifat Allah yang kita baca tadi, yaitu Al-Ahad, As-Samad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Makan durian sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, dan Ustadz memberikan tugas kepada kalian untuk mencatat, ya, apa yang Ustadz sampaikan tadi di PowerPoint ini. Kalian tulis, kalian salin di buku tulis kalian. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.